apa sih yang menarik dari pribadi Gus Dur? Saya mulai dengan perkenalan saya. Saya kenal Gus Dur itu kan ketika kasus 10 Oktober 96 Situbondo. Waktu itu 3 Oktober meletus kerusuhan massal termasuk pembakaran gereja, dan waktu itu saya lama kenal Romangun, kemudian Romangun mengenalkan saya kepada Gus Dur waktu itu. Nah, tetapi sebelum saya ketemu dengan Gus Dur waktu itu, Romangun ngomong, dah nanti temui aja Gus Dur di Jakarta. Tapi Gus Dur itu tiba-tiba dari Roma, yaitu ada pertemuan San Edidio di Roma, dia diundang, dia bicara tentang waktu agama dan peradaban kemanusiaan. Gus Dur tiba-tiba dari Roma, Surabaya, kemudian menuju Situbondo. Saya kaget waktu itu, tiba-tiba Gus Dur hadir di situ. Itu ada Mas Johan Effendi, nah, waktu itu ada satunya dari Prancis, cewek yang ahli NU, saya namanya siapa, Balati itu, yang orang NU Prancis itu, Andre Balati dari Bayat itu. Nah, Gus Dur waktu itu ngomong ke kita, ya kita yang penting gini Romo, waktu itu kita merajut kembali persaudaraan sejati, Gus gitu. Tapi dalam proses dialog itu Gus ngingetin kita bahwa kita bagaimana caranya kita akan menghadapi persoalan waktu itu, kan akan ada perubahan kekuasaan ya, maka kita akan menghadapi benturan yang lebih berat, yaitu bagaimana menjaga keutuhan bangsa dan negara. Karena waktu itu pembakaran gereja terus menerus sampai Tasik, Banjarmasin, dan waktu itu mulai muncul yang disebut, kita masih ingat, naga hijau dan naga merah waktu itu. Gus Dur ngomong. Lah, apa yang menarik dalam perjalanan itu adalah bagaimana Gus Dur itu dalam mencoba membangun dialog itu melalui pendekatan kultural. Waktu itu memang ada persoalan yang harus kita akui, bahwa kehadiran gereja waktu itu Situbondo mulai dari jalan itu agak menyolok, dan waktu itu dipersoalkan IMB-nya. Maka Gus Dur waktu itu ngajak kita berjumpa. Yaudah, nah kita temui Kiai Sopyan waktu itu. Kiai Sopyan itu ada di daerah Situbondo. Ya, terus Gus Dur ngomong, lah bagaimana Gus Dur yang Kiai yang besar itu masih dengan kerendahan hati itu mampu mendekati rola kulil macam-macam untuk meyakinkan bahwa kita itu harus bersama-sama. 3 kali Gus Dur belum ketemu dengan Kiai Sopyan, sampai hari yang ketiga ketemu. 3 Kiai Sopyan datang langsung waktu bersahabatan. Nah, terus Gus Dur menjelaskan waktu itu dengan sederhana, apa sih bedanya antara mazhab-mazhab Kristen, karena dalam kekristenan itu kan banyak mazhabnya, istilah Gus Dur yang dominasi kan. Yang masuk di KUPGI aja ada 98, belum yang Pantekosta, belum yang evangelis, ada ratusan kan. Nah, Yesus jelaskan apa bedanya antara masjid dengan gereja. Gus Dur ngomong waktu itu dengan saya, dengan Prof. Wismowati dari GKJW. Prof, kalau saya jelas, Pak Wismo, kalau jelasakan teologi ini ruwet. Nah, terus Gus Dur mengatakan kepada Kiai Sopyan, gereja itu seperti biskup yang tiap hari filmnya itu berbeda-beda. Kadang-kadang film Mandarin, India, kadang-kadang film silat. Lah, sedangkan masjid itu kan pasar, semua orang kan pada satu tempat yang sama, nggak beli tiket. Oh, ngoten nggih Gus. Jadi gereja niku tiketnya beda-beda. Ah, nggih. Terus apa jawabnya? Kalau ngoten nggih sampun pun dibangun mawon. Lah, waktu itu bisa dibangun dengan baik dengan cara apa? Pendekatan. Lah, peristiwa Situbondo 96 itu kan tonggak di mana mulai muncul kesadaran bahwa tentang dialog lintas agama itu menjadi sangat penting, karena Gus Dur waktu itu mengajak kita untuk meredam konflik SARA dan meredam yang namanya pada waktu itu, karena kekuasaan pada waktu itu sudah kehilangan kendali, maka SARA itu dijadikan politik. Maka cara Gus Dur adalah mengajak kita turun ke bawah,
para tokoh-tokoh diajak bertemu dengan pondok pesantren, silaturahmi di Jawa Timur, kita keliling sampai Madura, sampai kemana-mana, sehingga apa pada waktu itu Gus Dur jelas sadar betul bahwa menyelamatkan bangsa itu adalah segala-galanya dengan cara apa? Membangun dialog. Apa relevansinya dengan kita? Ini kan sama, ketegangan sama. Ketegangan politik identitas muncul, kemudian SARA muncul. Lah kita kehilangan figur seperti Gus Dur yang mampu menyairkan suasana ini. Lah Gus Dur mampu menyairkan suasana baik di tingkat elit maupun di tingkat akar rumput. Jadi Gus Dur itu memang dalam cara membangun komunikasinya itu adalah yang secara simbolik memang dia punya yang namanya kekuatan, aura yang mampu menyatukan. Sehingga para kiai-kiai itu bisa menerima fakta-fakta dengan Gus Dur dalam bahasa sederhana. Maka ya setiap hari hampir 96 saya nemeni Gus Dur itu sampai dia lengser. Ada pengalaman-pengalaman yang menarik menurut saya. Jadi menurut saya Gus Dur itu adalah seorang, tidak hanya seorang pemimpin agama tapi pemimpin visioner yang bisa membaca realitas masa depan.